Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan pagi hari ini. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini adalah babak paling gelap, paling kelam dalam sejarah umat Islam. Inilah babak di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita umat Islam dengan posisi sedang kalah. Sebaliknya, kaum kafir khususnya Barat, Amerika, Eropa, Yahudi, Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia, berjaya mereka, ya. Sadari Pak, tidak mungkin mereka berjaya memimpin dunia kalau bukan karena mendapat izin dari Allah. Cuma sayang, kita orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab, tidak mampu membedakan antara izin Allah dengan ridha Allah. Padahal izin Allah dengan ridha Allah itu berbeda Pak. Semua yang terjadi di dunia ini hanya bisa terjadi karena mendapat izin Allah. Tapi apa semua yang terjadi di dunia pasti Allah ridhai? Kan tidak. Contoh, apa ada pencurian bisa berlangsung tanpa izin Allah? Apa ada? Tidak mungkin. Semua pencurian kelas kecil maupun kelas kakap, ya, itu hanya bisa terjadi karena izin Allah. Tapi pernahkah Allah ridha dengan pencurian? Allah tidak pernah ridha dengan pencurian. Perzinahan, ya, apa mungkin ada perzinahan terjadi di dunia ini tanpa izin Allah? Tidak mungkin. Tapi tidak pernah Allah mengizinkan, meridhai perzinahan. Tidak pernah. Bahkan ayatnya berbunyi bukan jangan lakukan zina, ya, tapi la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi semua pintu menuju ke arah zina itu harus ditutup rapat-rapat. Nah, begitu juga dengan kepemimpinan kaum kafir Yahudi Nasrani atas dunia hari ini. Dia hanya bisa terjadi karena Allah izinkan. Allah ridha dengan kepemimpinan mereka? Allah ridha? Allah tidak ridha. Kenapa? Karena jenis kepemimpinan yang Allah ridhai hanyalah bila satu, yang memimpin adalah kaum beriman, dan ada syarat kedua, bukan hanya yang memimpin kaum beriman Pak, tapi kaum beriman yang memimpin itu menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Barulah itu kepemimpinan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini tidak sedang hidup di bawah naungan kepemimpinan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sedang menguji kita umat Islam dengan posisi tidak memimpin, tapi malah kaum kafir yang Allah izinkan memimpin dunia ini. Tapi Ustadz, pemimpin-pemimpin kami Muslim kok di wilayah kami, di negeri kami. Ya, kita nggak bisa bicara kepemimpinan hari ini tanpa memandang dengan sudut kacamata yang sifatnya global Pak. Hari ini tidak ada ceritanya satu urusan hanya berdiri sendiri di satu tempat, tidak Pak. Semua terkait jaringan dunia, ya, karena kita sudah hidup di era yang namanya globalisasi. Kalau eranya globalisasi, segala sesuatunya www, World Wide Web, ya, jaringan mendunia, ya. Pernah lihat istilah www itu, ya? Di mana itu biasa kita temukan? Di internet, ya. Ya, kalau buka alamat itu www, itu menyadarkan kita sudah hidup sekarang ini di era jaringannya sudah jaringan kelas dunia. Nggak ada ceritanya suatu wilayah tertentu bisa berdiri sendiri, bisa berjalan sendiri tanpa ada campur tangan dari jaringan mendunia. Karena apa? Karena kita sedang hidup di era science and technology mutakhir, yang mana sarana komunikasi sudah tidak lagi terbatas, sudah sangat berkaitan, berkelindan satu wilayah dengan wilayah lain. Contohlah, suatu kejadian di Amerika hari ini juga kita akan dengar beritanya, padahal kita nggak pernah ke Amerika, ya. Satu kejadian di ujung kampung mana di Sumatera Barat ini, itu orang di Rusia bisa dengar hari ini juga beritanya. Ya, karena apa? Karena kita sudah hidup di era serba jaringan mendunia, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dengan kepemimpinan mereka atas dunia ini, apa yang terjadi? Kita menghadapi banyak fitnah, ya. Dan Nabi mengatakan dalam hadisnya,
badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan, bukan fitnah Pak, fitanan. Beda, fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian. Seperti malam yang gelap gulita. Jadi Nabi menggambarkan kondisi kita sekarang ini sudah seperti malam yang gelap gulita. Kita masih merasakan nikmatnya terang pagi hari, terang siang hari, terang sore hari. Tapi di sini gelap, maksudnya gelap maknawi Pak, bukan gelap fisik. Apa maksudnya gelap maknawi? Maksudnya adalah kegelapan nilai-nilai menyelimuti kehidupan umat manusia hari ini. Jadi bukan nilai-nilai yang terang yang menyelimuti kita, tapi nilai-nilai yang gelap Pak. Misalnya apa? Nilai kekufuran, nilai kefasikan, nilai kemunafikan, nilai kesyirikan, nilai kemaksiatan, nilai kemungkaran, nilai kezaliman. Ini kan menyelimuti kita hari ini Pak. Setuju Bapak dengan saya? Atau Bapak ingin mengatakan, nggak begitu-begitu amat Ustaz, Masya Allah kita hidup di bawah naungan keadilan sekarang, luar biasa kita merasakan orang di mana-mana taat kepada Allah Ta'ala. Kalau Anda berpikir seperti itu, saya sarankan mungkin tadi pagi Anda bangun belum berwudu, ya, coba berwudu dulu, akhirnya Anda mungkin akan sadar, nggak begitu dunia kita sekarang. Ini dunia yang kelam Pak hari ini. Kenapa kelam? Karena yang diberi hak memimpin dunia tidak mau menggunakan sumber cahaya yang semestinya. Apa itu? Al-Quran. Allah berfirman dalam muqaddimah surat Ibrahim, Alif Lam Ra, Inna nazzalna ilaikal kitaba litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan dia kepada engkau Muhammad SAW, agar engkau keluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang, dengan izin Rabbnya menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi waktu Nabi diutus, Jazirah Arab, khususnya Mekah, itu sedang tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah. Datanglah Nabi diutus Allah dan perlahan tapi pasti diberikan wahyu Al-Quran. Nah dengan wahyu Al-Quran itulah Nabi menyinari kondisi Jazirah Arab yang gelap itu menjadi terang benderang. Nah hari ini Pak, yang mimpin dunia jangankan lagi mau menggunakan Al-Quran sebagai sumber cahaya, bahkan mereka mencampakkan Al-Quran sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fusilat, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkatalah orang-orang kafir, jangan kalian simak Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk di sekitar Al-Quran supaya kalian bisa mengalahkan mereka orang-orang beriman itu. Ya. Ini sudah terencana sekarang Pak. Jadi Anda pikir tidak ada kaitannya dengan seorang ustadz yang senang membicarakan tentang Al-Quran, yang memanggil seorang anak 9 tahun perempuan, mengajak dia untuk mari hafalannya coba saya simak, ya kan? Tiba-tiba sedang begitu dia ditusuk. Apa tidak ada hubungan dengan itu, dengan ayat itu? Ada hubungannya Pak. Karena kita sedang hidup di zaman di mana orang-orang kafir yang memimpin dunia ini, mereka bisa bikin 1001 cerita Pak. Ini nggak ada urusannya dengan kesengajaan. Ini orang gila, orang sakit jiwa. Ya. Cerita bisa dibuat Pak, tapi skenario tetap skenario Pak. Rencana tetap rencana. Ya. Karenanya saya apresiasi sekali tadi Pak Edi, pengurus masjid, mengingatkan agar semua ya ustadz yang diundang di masjid manapun hendaknya dijaga. Ya. Karena hari ini memang ini termasuk target Pak. Ini termasuk target rencana mereka, target operasi istilahnya ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kondisi gelap ini sudah dijelaskan Nabi dalam hadis yang lain, yaitu hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Jadi Nabi pernah menyampaikan suatu hadis yang meringkas perjalanan umat ini dari awal sampai akhir, yang ternyata kata Nabi kita, umat ini akan melewati 5 periode, 5 babak, 5 fase perjalanan sejarahnya. Dan uniknya hadis ini, satu periode menuju periode berikutnya diberi nama oleh Nabi
dikaitkan dengan karakteristik kepemimpinan yang sedang berlaku pada zaman itu. Dan saya yakin kalau Bapak dan Ibu tahun lalu waktu saya berbicara di sini hadir dan menyimak, ya kan, pasti masih ingat kita sekarang ini sudah berada di babak keberapa? Hah? Masya Allah, Bapak masih ingat babak keempat, ya. Bayangkan dari 5 babak perjalanan umat Islam, kita sudah di babak keempat. Ibarat menonton film di bioskop, kita tahu film itu 5 babak, begitu sampai karena macet jalanan terlambat sampai film sedang menayangkan babak keempat. Hitungannya kita hadir di awal film, di tengah film, menjelang akhir film. Menjelang akhir film, ya. Dan biasanya kalau filmnya film laga, Pak, 5 babak, babak keempat jagoannya sedang menang, sedang kalah. Sedang kalah-kalahnya. Bahkan biasanya sutradara membuat kesan cerita jagoannya akan mati ini. Dan kita yang nonton pun sudah dalam hati, wah mati, jagoan mati. Tiba-tiba menjelang berakhir film, masuk babak kelima, jagoannya menang, ya. Kita sedang senang melihat jagoannya menang, sedang sumringah, sedang tersenyum, ya. Tiba-tiba filmnya berakhir, nggak diceritakan panjang lebar jagoannya menikah, berkeluarga, punya anak, punya cucu, nggak diceritakan lagi, ya. Nah, kira-kira begitu juga dengan perjalanan kita, karena cerita kita ini yang buat bukan sembarang sutradara, ini Allah Ta'ala yang membuat cerita ini. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir dari perjalanan akan senantiasa berpihak pada orang-orang bertakwa. Bahwa sekarang kita sedang pahit di babak keempat ini, ya ini skenario Allah, ya, skenario Allah Ta'ala. Babak keempat namanya apa? Namanya babak mulkan jabriyatan. Jadi Nabi mengatakan di babak keempat umat ini akan merasakan kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, ya. Kalau kita sudah lihat hadis ini saja, Pak, kita jadi ngerti, oh ya pantas dunia menjadi seperti begini sekarang ini. Karena memang Nabi sudah katakan kita harus melewati babak ini, babak pahit ini, Pak. Babak di mana umat Islam babak belur, ya. Dan Masya Allah, kalau kita lihat 5 babak ini ada garis merah, Pak, mengiringinya dari babak ke babak. Saya tegaskan, garis merah ini bukan garis kemiskinan, Pak. Ini adalah garis pembatas kapan umat Islam berjaya, berada di atas posisinya, dan kapan umat Islam sedang kalah, sedang runtuh, berada di bawah posisinya. Dan ini sunnatullah, ini hukum Allah. Allah sudah jelaskan dalam sebuah ayat surat Ali Imran 140, sebuah sunnatullah, hukum Allah di dunia fana ini namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Bunyinya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi janganlah kita kaum mukminin ini karena sedemikian inginnya rahmat Allah terus berlebihan dalam berdoa sampai ke tingkat seperti mengatur Allah, ya Allah berikan kemenangan pada kami, gitu ya. Jangan, Pak. Kenapa? Karena jadwal kemenangan yang tahu siapa? Allah. Kalau jadwalnya lagi kalah, ya yang kita minta kesabaran, Pak. Itu yang kita minta, keistiqomahan itu yang kita minta. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita harus mengalami kondisi sulit ini. Yang pasti kondisi ini adalah untuk menguji agar manusia bisa, ya, membuktikan siapa dirinya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke gambar tadi, Pak. Kalau kita lihat 5 babak ini, garis di atas lebih banyak apa lebih sedikit daripada garis di bawah? Lebih banyak. Artinya apa? Perjalanan 5 babak ini lebih banyak umat diizinkan Allah berjaya memimpin umat manusia lainnya. Bahwasanya kita ditakdirkan Allah di babak keempat, di mana kita di bawah garis merah, itu rezeki namanya. Kenapa saya bilang rezeki? Karena ada kaidah fikihnya, Pak. Al-ajru hasabil masyaqqah. Pahala yang akan diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dia hadapi. Bahwa kita sedang sulit sekarang, benar. Tapi
kalau kita sabar menjalani kesulitan ini, Pak, pahala yang kita akan tuai nanti di hari berbangkit itu besar sekali. Makanya sampai ada hadis membedakan antara ahlul afiyah dengan ahlul bala. Ahlul afiyah itu orang-orang beriman yang waktu di dunia hidupnya senang, hidupnya menang, hidupnya punya banyak keluangan, ya, banyak kemudahan, ya. Sementara ahlul bala adalah orang-orang beriman yang waktu hidup di dunia banyak menghadapi bala, ujian, cobaan, kesulitan hidup, kesempitan hidup. Nanti di hari berbangkit ketika dikumpulkan semua orang beriman, semua orang beriman nih, Pak. Tiba-tiba ahlul bala diangkat posisinya sama Allah. Diangkat. Saking tingginya posisinya, sehingga ahlul afiyah yang gak diangkat menengadah melihat mereka. Dan setelah menengadah, mereka merasa iri. Betapa mulianya ahlul bala itu. Sampai akhirnya mereka berkata, ya Allah, kalau aku tahu kemuliaan yang akan diterima ahlul bala, lebih baik aku dulu di dunia matinya itu dicincang-cincang sehingga tubuhku menjadi kecil-kecil dagingnya. Masya Allah Ta'ala, ya. Tapi kan kita nggak berpikir begitu, ya Pak, ya. Kita berpikirnya selalu ingin yang senang, yang tenang, yang menang, ya. Ya, padahal kalau kita mau merenungi dalam-dalam, kesulitan yang Allah berikan justru adalah kesempatan untuk memperlihatkan di hadapan Allah as-sabru wal musabarah, sabar dan perlipat gandaan kesabaran itu yang akan mendatangkan buah pahala yang berlipat ganda.